Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Wow, luar biasa. Oke anak-anak, hari ini Ibu juga tidak bisa sekolah karena kondisi Ibu masih belum fit. Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu minta kalian berdiri dulu ya. Oke. Oke. Sekarang kita tepuk PPK dulu. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ulangi lagi sekali ya, yang kompak dan semangat. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Good job. Oke anak-anak, Ibu minta kalian dengarkan apa yang Ibu terangkan pada hari ini. Simak dengan baik. Kalau Ibu lagi menjelaskan, kalian tutup mulut ya. Kemudian kalau Ibu suruh mencatat yang rapi dan menulisnya yang cepat. Jangan kebanyakan bengong ya. Dan usahakan tidak bermain-main bersama teman ataupun ngobrol. Jangan lagi membuat surat-suratan ke teman atau merobek-robek kertas, kemudian memberikan ke teman, surat ke teman, itu nggak baik. Ya? Oke, anak-anak silakan sekarang simak video pembelajaran yang Ibu berikan. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 4, pembelajaran yang kedua. Liburan naik kelas telah selesai. Saat liburan, Benny melakukan perjalanan. Benny ke kampung halaman papanya. Kampung papa Benny di Sumatera Barat. Ada rumah gadang di sana. Benny bertemu Siti di rumah gadang. Oh, rumah gadang itu kayak apa ya anak-anak ya? Nah, ini antara Benny dengan kakaknya. Ini Benny, ini kakaknya Tior. Nah, rumah gadang itu seperti ini loh anak-anak. Bagus ya? Ya, terbuat dari kayu. Ini rumah gadangnya bagus, asri, api, rapi, dan nyaman. Kita baca percakapan Benny dengan kakaknya Tior. Kak, lihat rumah gadang. Bagaimana kalau aku dan kakak masuk ke dalamnya? Aku dan kamu tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Sebaiknya bicarakan dulu kepada papa dan mama. Nah, dari percakapan antara Benny dengan kakaknya, apa sih yang dibahas anak-anak? Apa yang disampaikan Tior kepada Benny tadi? Ya, benar sekali nak. Tior menyampaikan kepada Benny untuk tidak mengambil keputusan sendiri untuk masuk ke rumah gadang. Tetapi perlu dibicarakan dulu dengan papa dan mamanya. Kemudian, apakah sikap yang harus dilakukan? Sikap yang harus dilakukan adalah sikap mementingkan keputusan bersama daripada keputusan pribadi. Jadi, kalian nggak boleh mengambil keputusan sendiri tanpa dimusyawarahkan dulu bersama orang tua anak-anak. Nah, musyawarah itu dan sikap itu sesuai dengan sila keberapakah dari Pancasila? Benar anak-anak, sila keempat dari Pancasila. Sila keempat itu lambangnya apa ya? Iya, benar sekali. Kepala banteng. Nah, kamu tidak boleh mengambil keputusan sendiri anak-anak ketika kamu pergi bersama.
Inilah sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Jadi kalau kalian ingin pergi ke suatu tempat, kalian harus berdiskusi dulu bersama anggota keluarga. Supaya ada kata sepakat, ada kata satu tujuan untuk pergi ke suatu tempat dan itu bisa membuat suasana hati menjadi tenang, senang, rileks, dan rekreasi dan nyaman, ya. Nah, di bawah ini Ibu akan berikan beberapa gambar dan kalian menentukan manakah sikap yang sesuai dengan sila keempat dari Pancasila. Yang pertama, Ayah dan Beni mendengarkan orang yang sedang berbicara. Apakah ini sesuai dengan sila keempat dari Pancasila? Ya, benar sekali. Sesuai dengan sila keempat. Yang kedua, mereka mengangkat tangan sebelum berbicara atau menyampaikan pendapatnya. Apakah sesuai? Benar sekali, sesuai. Yang ketiga, Ayah mengangkat tangan ketika ingin menyampaikan pendapatnya. Apakah ini sesuai? Ya, benar sekali, sesuai. Yang keempat, orang ini marah ketika pendapatnya tidak diterima atau ketika dia menyanggah atau melawan pendapat dari orang lain. Apakah ini sesuai dengan sila keempat dari Pancasila? Ya, tidak sesuai. Tetot ya. Nah, ketika memilih ketua kelompok, Beni dan teman-temannya juga bermusyawarah anak-anak. Beni tidak mau mengambil keputusan sendiri untuk menentukan ketua kelompok diskusi. Jadi, hasil dari musyawarah ini hasil dari kesepakatan mereka untuk menentukan ketua kelompoknya. Ya, jadi hasilnya itu adalah menjadi hasil dari diskusi ini menjadi ketua kelompok dari diskusi di kelompok Beni. Kalian juga seperti itu ya, nggak boleh menentukan atau tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Nah, ini adalah beberapa contoh penerapan sila keempat dari Pancasila di tempat wisata. Apa aja itu? Yang pertama, musyawarah memilih tempat wisata yang akan dikunjungi. Ya, seperti yang Ibu sampaikan tadi. Yang kedua, musyawarah memilih tempat membeli oleh-oleh supaya tetap ada kata sepakat dan satu tujuan ya anak-anak ya. Yang ketiga, mendengarkan pendapat orang saat bermusyawarah. Jadi kalau ada orang ngomong, kalian nggak boleh memotongnya. Ya, nggak boleh memotongnya ataupun kalian ngobrol sama orang lain itu namanya tidak sopan. Tidak menghargai orang yang sedang berbicara. Ya, jadi nggak boleh anak-anak, harus tetap diam dan mendengarkan. Sama seperti sekarang, Ibu mengajar kalian. Ketika Ibu menjelaskan, kalian ngobrol bersama teman. Berarti kalian tidak mendengarkan apa yang Ibu jelaskan. Jadi, kalian tidak menghargai Ibu memberikan penjelasan kepada kalian. Ya, tidak menghargai Ibu sebagai guru di sini. Kalau Ibu guru ngomong, kalian harus diam mendengarkan. Jika Ibu guru bertanya, kalian harus menjawabnya. Begitu ya. Oke, anak-anak sekarang kalian catat ini di buku catatan kalian. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mencatatnya ya. Nah, anak-anak, Beni itu ternyata pergi ke air terjun. Tempat wisata yang dipilih sama keluarganya adalah air terjun. Air terjun ini adalah salah satu ciptaan dari Tuhan. Indah ya air terjunnya. Airnya
dari atas turun ke bawah. Makanya dinamakan air terjun. Nah, sebelah sini ini adalah lagu untuk air terjun anak-anak. Tetapi hari ini kita nggak menyanyikan lagunya. Lagu ini kita baca. Bacanya membaca sesuai dengan membaca puisi. Bukan baca asal membaca anak-anak. Ya, membaca puisi yang berjudul Air Terjun. Oke, Ibu contohkan ya. Ibu contohkan ya. Air terjun. Dari jauh bunyi berderu-deru. Umpama angin yang bertiup kencang. Rupanya air yang terjun tinggi. Melompat-lompat dengan tak berhenti. Itulah air terjun namanya. Marilah kawanku, kita mandi bersama. Oke, itu cara membaca puisi anak-anak. Jadi harus ada intonasi dan jeda. Jeda itu artinya kita berhenti sejenak. Tidak membacanya seperti ini. Air terjun, dari jauh bunyi berderu-deru. Umpama angin yang bertiup kencang. Rupanya air yang terjun tinggi, melompat-lompat dengan tak berhenti. Itulah air terjun namanya. Marilah kawanku kita mandi bersama. Itu bukan cara membaca puisi, tetapi membaca biasa. Membaca puisi harus ada intonasinya. Udah paham ya? Oke, nanti kita coba bagaimana cara membaca puisi kalian nanti. Nah, anak-anak, dari puisi air terjun ini ada beberapa makna kata yang harus kalian ketahui artinya. Ya. Kenapa mereka penulisnya memilih kata-kata itu? Supaya kata-katanya lebih menarik hati pembaca, ya. Jadi ketika menulis puisi itu harus menarik anak-anak, ya. Puisinya itu dalam memilih kata. Lalu ketika kita menulis puisi dalam memilih kata, kita harus pintar memilih kata yang padat makna, padat arti, tetapi memiliki makna atau arti yang luas, ya. Oke, kita lihat sama-sama makna katanya. Ada kata jauh. Jauh itu artinya tidak dekat. Kalau tadi kita menulisnya seperti ini. Dari tidak dekat bunyi berderu-deru. Bagus apa enggak jadinya? Enggak bagus kan? Kayaknya dipilih dari jauh. Kemudian ada kata deru. Maknanya berbunyi keras gemuruh seperti air deras. Kalau kita buat seperti ini di puisi, misalnya, dari jauh bunyi gemuruh air deras seperti suara ombak misalnya seperti itu. Ya nggak bagus anak-anak ya. Jadi ditulis dari jauh bunyi berderu-deru. Kemudian ada kata umpama. Umpama itu artinya ada kata kalau, bisa ibarat juga, bisa dengan, bisa bagaikan. Maaf, gatal sekali tenggorokan ibu nih. Kemudian ada kata rupanya. Rupanya itu artinya adalah kelihatannya, tampak. Dan ada kata terjun, melompat turun. Makanya dinamakan air terjun, air yang melompat turun. Turunnya dari mana? Ya, dari atas, masa dari bawah turun. Oke, kalian catat ini makna katanya di buku catatan kalian. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mencatatnya, oke? Nah, anak-anak, sekarang tugas kalian adalah kalian keluarkan sekarang
botol bekas yang sudah kalian potong dan kalian bentuk dari rumah. Nah, setelah itu kalian hias sesuai dengan keinginan kalian. Hias botol tersebut dengan baik, dengan rapi. Nah, setelah dihias, kumpulkan di depan kelas ya. Nanti Bu Guru yang akan menatanya di meja. Ya, ingat diisi nama ya anak-anak ya. Diisi nama botol-botol yang kalian sudah hias itu ya. Dirobek kertasnya sedikit, kemudian ditaruh di dalam botol tersebut. Tulis nama kalian ya. Diisi nama, dirobek kertasnya, ditulisin di kertas, kemudian taruh di dalam botol tersebut. Ya, oke, bisa ya? Silakan dikerjakan. Kalian mengerjakan dengan pelan, hati-hati, dan rapi supaya botol kalian cantik dan ganteng seperti kalian. Oke anak-anak, selamat bekerja.